magkasundo naman kayo ni tatay. Mahal, bilisan mo, baka maliit ka. Oo, ito na. Sobrang lasing ako kagabi. Oh, nandito ka pala. Sino siya? Michael adalah seorang tentara. Dia bersama rekan baraknya terus berlatih jika sewaktu-waktu akan ditugaskan pergi ke wilayah musuh. Kanina pa kita tinitingnan. Michael tinggal di sebuah rumah kecil dan memiliki tunangan bernama Abby. Michael baru saja memberikan cincin dan mereka akan menikah. Namun di saat-saat yang bahagia itu ada telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau ayah Michael mengalami kecelakaan kerja. Alhasil Michael langsung berangkat rumah sakit dan menjenguknya. Michael dan ayahnya yang bernama Roldan tidak saling akur. Mereka bahkan udah nggak pernah berkomunikasi semenjak ibunya meninggal. Roldan masih lemah dan harus beristirahat. Karena tidak memiliki keluarga lain selain Michael, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke rumah Roldan. Untuk sementara, sampai Roldan baikan dan sehat kembali. Good morning po, Tay. Good morning, Abby. May pini-fill out lang ako. Abby juga tidak keberatan, bahkan dia senang karena rumahnya Roldan ini ternyata bagus. Tapi di sini, menjadi titik balik hubungannya Roldan dan Michael. Roldan meminta maaf atas apa yang terjadi belakangan ini. Dia memang tidak bisa menjaga ibunya dengan baik, namun itu semua sudah takdir. Roldan tidak lupa juga pada Michael. Dia bahkan menyiapkan dana dan tabungan untuk Michael, supaya kelak uang itu bisa ia pergunakan demi masa depan. Mendengar semua itu, Michael jadi terharu, dan mereka saling meminta maaf dan berbaikan kembali. Hubungan mereka menjadi lebih baik dan tidak ada rasa canggung. Hingga suatu hari, Michael dan teman-teman tentaranya dipanggil untuk bertugas ke medan perang di wilayah musuh. Hal ini akan berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Namun, Abby akan terus menunggunya sampai dia kembali. Michael juga meminta pada ayahnya untuk menjaga Abby dan menunggunya pulang. Tsaka mukhang magkasundo naman kayo ni tatay. Babalik ako. Okay? Abby ternyata memiliki pekerjaan sebagai perawat di panti jompo. Ada seorang teman lelakinya yang ingin mendekatinya, namun dia tidak mau dan masih ingat sama Michael. Semenjak Michael pergi, terkadang Roldan membawa seorang wanita ke rumah bernama Teresia. Katanya rekan bisnis, tapi nyatanya mereka malah beradu mekanik di sana. Talaga ba? Subukan nga natin. Beberapa minggu kemudian, Abby dan Roldan mendapat kabar kalau Michael telah gugur di medan pertempuran. Ya, kabar ini sungguh menyakitkan. Mereka semua berduka, dan yang paling sedih tentu saja adalah Abby. Abby sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia ingin pergi dari sana, namun dihalang oleh Roldan. Roldan bilang Abby tidak perlu pergi, anggap saja rumah ini adalah rumahnya juga. Namun Abby makin galau. Pagi, siang, malam, kerjaannya hanya menggalau memikirkan Michael. Sampai suatu ketika Abby pulang dalam keadaan mabuk dan dibantu oleh Roldan. Namun yang terjadi di sini sungguh sangat mengejutkan, ya mereka malah beradu mekanik sampai pagi. Mungkin ini terjadi karena Abby tidak sadarkan diri dan Roldan mau-mau saja dikasih apem hangat gratis milik Abby. Keesokan harinya Abby meminta maaf atas kejadian semalam. Dia ingin mereka melupakan itu. Namun makin kesini hubungan mereka makin dekat, bahkan sudah kayak suami istri. Tidak hanya itu, adu mekanik di antara mereka juga terjadi kembali. Talaga? Hingga suatu ketika Abby mendapat telepon dari rumah sakit kalau ternyata Michael masih hidup. Ya, dia adalah satu-satunya tentara yang selamat. Setelah itu, Michael diperbolehkan pulang. Mahal, thank you, bumalik ka. Namun seolah-olah dia masih mengalami trauma yang sangat mendalam. Beberapa kali terlihat tatapannya kosong, tapi sekembalinya Michael di sana membuat Abby jadi agak panik dan kepikiran, soalnya dia udah main sama Roldan. Ini bisa menjadi masalah. Bahkan saat dia bercerita sama teman kerjanya, temannya itu aja mendengar jadi shock. Ano pumasok sa isip mo? Hayop ka, besh. Michael memang sudah kembali dan juga bisa diajak adu mekanik, namun dia sedikit aneh. Setiap begituan pasti Abby dicekek, seolah-olah dia melihat musuh di hadapannya. Lalu suatu hari, Teresia diam-diam mendekati Roldan yang lagi memandangi foto-fotonya dengan Abby saat beradu mekanik.
Di sini barulah ketahuan kalau ternyata Roldan mengkhianati anaknya sendiri. Tresia yang sudah tidak menjadi pilihan Roldan akhirnya memberitahukan kejadian ini pada Michael. Dia mengatakan kalau Abby kini sudah punya gandengan yang baru. Namun Michael keburu kesal dan marah. Jadinya Tresia belum sempat bicara banyak. Diretsuin mo ako. Abby dan Roldan tahu kalau hubungan mereka ini salah, namun mereka juga tidak bisa lepas. Mereka sudah kepincut satu sama lain, dan mereka ingin hubungan ini terus berjalan. Hindi ka ba susunod? Nandito na ako ah. Anong pinag-uusapan niyo? Di malam harinya, Michael terlihat lebih ceria, dan dia menyediakan makan malam. Tapi begitu dibuka, ternyata isinya adalah senjata. Ya, jadi Michael sudah tahu apa yang terjadi antara sang ayah dan sang kekasih. Dia tidak sengaja melihat Abby dan ayahnya sedang beradu mekanik. Dari sini terjadi konflik pada mereka, bahkan Michael sampai melepaskan tembakan. Beberapa minggu setelah itu, Roldan mendatangi Michael di rumah kecilnya. Dia hanya meminta maaf dan memberikan surat pada Michael. Surat itu ternyata dari Abby. Ya, kini Michael dan Abby telah berpisah. Abby menyesal dan minta maaf atas kelakuannya saat dia tidak ada. Namun nasi sudah menjadi nasi padang. Abby terlanjur cinta sama ayahnya Michael dan mereka memutuskan untuk menikah. Mereka kini menjalani hidup masing-masing. Impian Michael untuk menikah sirna sudah. Namun Michael mencoba berdamai dengan keadaan. Michael dan Roldan kembali berbaikan dan menjadi satu keluarga kembali. Dan kini Abby menjadi ibu sambung Michael. Itulah alur cerita film Tuhog tahun 2023. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan follow ya guys. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. John sudah suka sama Mary dari kecil. Dia sering mendekatinya bahkan sampai mereka dewasa. John masih suka dengan Mary hingga pernikahan itu terjadi. Dari susah punya anak hingga sekarang ini, tapi mereka masih bersama. Namun, makin kesini John makin terlihat berubah. Dirinya yang kini menjadi salah satu kepercayaan perusahaan menjadi lebih suka mementingkan dirinya sendiri dan egois, dan jarang ada waktu buat keluarga. Meski begitu, Mary akan terus memberikan cinta pada keluarganya. Suatu malam, John mengadakan acara di kantor. Nantinya di sini akan diberitahu siapa yang akan dipromosikan naik jabatan oleh bos besar. Kue sudah disiapkan oleh Mary, dan mereka yakin kalau John adalah yang akan naik jabatan. Tapi sayangnya ternyata bukan dia, tapi seorang wanita muda yang baru bergabung dengan perusahaan mereka bernama Vivian. John benar-benar kesal. Dia berbicara pada bos besar yang tidak lain adalah ayah baptisnya. John bertanya, "Kenapa bukan dia? Kenapa malah milih anak baru?" Si bos hanya mengatakan kalau John terlalu sombong dan terlalu egois. John yang pusing didatangi Vivian di kantornya. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Mereka tidak sadar kalau asisten John yang ternyata merekam kejadian itu. Di rumah, Mary memberikan pengertian padanya untuk tidak terlalu memikirkan jabatan. Mary sudah cukup dengan keadaan mereka saat ini, tapi John masih keras kepala. Kala itu mereka akan pergi mendatangi anak mereka yang lagi pentas seni. Tapi di perjalanan Mary melihat barang-barang kantor John di mobil. Mary tidak menyangka John memilih resign dari pekerjaannya. John masih saja egois dan tidak memikirkan keluarganya. Ditambah lagi, asisten John mengirimkan video John lagi beradu mekanik sama Vivian. Di sini terjadi cekcok antara mereka hingga mobil mereka oleng dan menabrak pohon. Mary dinyatakan meninggal dunia. John benar-benar terpukul dan sangat kehilangan. Dia sangat mencintai Mary dan tidak ingin kehilangan dirinya. Semenjak itu John hampir gila dan stres. Hingga suatu malam John didatangi tukang untuk memperbaiki lampu di rumah mereka bernama Lutz. Awalnya mereka hanya berbicara biasa, lalu Lutz mengatakan kalau dia bisa memberikan kesempatan kedua untuk menyelamatkan istrinya. Dengan satu syarat nyawa John sebagai gantinya. John ragu dengan syarat itu, tapi pada akhirnya dia setuju. John akhirnya dibawa ke masa lalu saat dia merayakan kenaikan jabatan Vivian. Di sini John bersikap lebih dewasa dan tidak egois. Dia ingin berubah
Bahkan dia juga tidak marah pada bos besar. Di sana dia juga tidak melakukan adu mekanik dengan Vivian. Ya, John benar-benar diberikan kesempatan kedua. Dia menyayangi Mary seperti saat pertama bertemu. John jadi lebih romantis, tapi apakah itu sudah cukup? Saat akan menghadiri pentas seni anak mereka, John mendapati tiket ke Singapura. Milik siapa ini? Ya, itu adalah milik Mary. Ternyata Mary ingin meninggalkannya. Mary sudah tidak tahan dengan keegoisan John. Di sini John marah. Tidak hanya pada Mary, namun juga pada Lutz. Kenapa jadi begini? Dia sudah jadi lebih romantis. Tapi kenapa Mary malah mau meninggalkannya? John ternyata masih belum mengerti. Dalam pernikahan tidak hanya romantis yang dibutuhkan. Ada hal yang lain yang harus dipenuhi. Di sini John mulai mengerti kalau dia itu egois dan kurang perhatian pada keluarganya. Kala itu, mereka menuju pentas seni anak mereka. John meminta maaf pada Mary bahwa dia salah dan khilaf. Dia ingin membangun kembali keluarga yang utuh dan dia sangat menyayanginya. Di sini seharusnya Mary meninggal. Namun, musibah itu berhasil digagalkan oleh John dan Mary selamat. Mereka akhirnya ke pentas seni anak mereka dengan rasa bahagia melihat sang anak tampil. Ketika dia melihat jam, dia baru sadar kalau waktunya tinggal sedikit lagi. Jam 3 dia harus menyerahkan nyawanya dan Lutz sudah ada di sana. Perjanjian tetap harus dilaksanakan. Lutz bangga dan senang John berhasil mengubah hidupnya. John disuruh kembali untuk melihat penampilan sang anak. Namun ketika sang anak berlari ke arahnya, dia terkejut karena sang anak tidak memeluknya. Malahan anaknya mendatangi dirinya yang terkapar di lantai. Dengan kata lain, John sudah meninggal. Dia berada pada bentuk rohnya. Mary yang mengetahui John telah tiada menangis sejadi-jadinya. Mary berjanji hanya Johnlah satu-satunya pria yang ada di hidupnya. Sampai dia punya cucu pun, Mary tidak menikah lagi. Dia bahagia telah menikah dengan John, orang yang menyayangi dan disayanginya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Rewind. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di awal film, seorang ibu bernama Feli sedang terbaring sakit di rumah sakit dan ditemani oleh suaminya bernama Dante dan anaknya bernama Conrad. Ibu ini mengidap penyakit kanker dan divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Tak lama kemudian adik Conrad bernama Roland datang ke rumah sakit. Kemudian ayahnya menjelaskan kepada Roland bahwa umur ibunya hanya tinggal 2 bulan saja dan paling lama 3 bulan. Mendengar itu Roland menangis karena ibunya yang sangat disayanginya akan segera pergi untuk selamanya. Ibunya kemudian meminta untuk pulang ke rumah dan menikmati sisa hidupnya di rumah. Mereka ini adalah keluarga petani yang memiliki sawah yang luas dan penggilingan padi. Di pinggir sawah, ibu berpesan kepada kedua putranya untuk membantu ayahnya dan mempertahankan semua aset yang mereka miliki saat ini. Sesampainya di rumah mereka disambut oleh Sol. Dia ini pacarnya Conrad yang sudah tinggal serumah dengan mereka. Saat makan, ayah berbicara kepada semua anggota keluarga bahwa ayah sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk berobat ibu, sehingga ayahnya harus menggadaikan penggilingan padinya dan meminta kepada semua anaknya untuk lebih hemat. Ayah juga bilang bahwa dia akan menyewa perawat untuk merawat ibu. Mereka semua awalnya tidak setuju karena malah akan mengeluarkan uang untuk perawat. Kemudian ayah berkata bahwa perawat lebih mengerti untuk merawat orang yang sedang sakit. Dan ayah berkata bahwa dia ingin memberikan yang terbaik di sisa hidup sang istri. Pagi harinya ayah meminta kepada kedua anaknya untuk menggarap sawah dan penggilingan padi menggantikannya hari ini karena sang ayah akan menjemput perawat di kota. Conrad dan Roland sangat sibuk di sawah dan penggilingan padi, sementara itu ayah baru sampai di rumah dengan ditemani oleh perawat yang sangat cantik. Kemudian ayah membawa perawat itu masuk dan mengenalkannya kepada Sol. Sol heran karena ada perawat yang sangat cantik di rumah ini.
Kemudian ayah memperkenalkan perawat ini kepada ibu. Dia bernama Alice, dan ternyata Alice adalah anak dari teman petani, ayah yang sudah meninggal. Alice kemudian langsung merawat ibu. Karena melihat Alice yang sangat cantik, maka sang ibu ingin mengenalkannya pada putra bungsunya, yaitu Roland. Sementara itu, di penggilingan, Saul sedang menyiapkan makan siang untuk Conrad dan Roland. Saul mengatakan bahwa ada seorang perawat yang sangat cantik di rumah mereka. Sore hari mereka pulang ke rumah. Conrad naik jeep, sementara Roland ngontel sepeda onta. Sesampainya di rumah, ayah memperkenalkan Alice kepada 2 anak laki-lakinya itu. Kemudian ayah mengantarkan Alice pulang ke rumahnya. Ketiga anak itu menaruh curiga bahwa ada hubungan gelap antara ayah dan Alice. Saat sudah di dalam rumah, Conrad menanyakan kepada ibunya bagaimana pelayanan Alice kepada ibu. Ibu kemudian menjawab bahwa Alice merawatnya dengan sangat baik. Ibu juga mengatakan kepada Roland bahwa Alice sangat cantik dan Alice merupakan pasangan yang sangat serasi untuk Roland. Kecurigaan anak-anak ternyata benar. Di rumah Alice, ayah Roland baru saja selesai beradu mekanik dengan Alice. Ternyata ayah sangat keberatan jika Alice merawat istrinya. Namun menurut Alice, dia ikhlas karena ayah sudah membiayai dirinya kuliah hingga selesai. Setelah itu, ayah pun pulang. Sesampainya di rumah, ibu berpesan kepada ayah bahwa akan sangat mudah bagi ayah untuk mendapatkan istri baru yang cantik. Namun ibu ingin ayah mendapatkan istri baru yang benar-benar mencintainya dan menyayangi semua anak-anaknya. Ternyata pesan ibu malam hari tadi adalah yang terakhir, karena pagi harinya ibu meninggal dunia. Anak-anaknya sangat sedih karena ditinggal sosok yang sangat mereka sayangi. 3 hari setelah kematian sang ibu, sepertinya di dalam rumah itu udah ada sosok ibu baru. Terlihat di meja makan sudah tersaji makanan yang begitu lezat. Anak-anak yang baru saja pulang dari sawah sangat bingung dengan adanya sajian ini. Ayah kemudian bilang bahwa makanan ini adalah masakan Alice, dan ayah juga bilang bahwa Alice akan tinggal di rumah ini. Saat mau tidur, Conrad heran kenapa sang ayah sudah membawa Alice ke rumah, padahal tanah kuburan ibunya belum kering. Saul kemudian meminta izin kepada Conrad untuk bekerja, karena di rumah sudah ada Alice yang mengurus semuanya. Kemudian mereka melanjutkan malam itu dengan beradu mekanik. Sementara di dapur terlihat Roland yang sedang minum. Dia terkesima karena melihat keindahan tubuh Alice yang sangat menggoda iman ini. Hari pun berganti dan ayah akan pergi ke penggilingan, sementara anak-anak di rumah. Roland kemudian masuk ke dalam kamar ayahnya. Dia mencoba memakai aksesoris milik ayahnya buat bergaya. Di sana dia juga mengamati bungkus segitiga bermuda milik Alice. Mendengar Alice yang sedang menyapu di luar, Roland pun langsung pergi keluar kamar. Kemudian Alice pergi mandi. Roland yang mengetahuinya pun mengikutinya diam-diam. Dan alangkah beruntungnya Roland karena pintu kamar mandi terbuka. Keindahan buah semangka merah milik Alice pun terpampang jelas di hadapan Roland. Dia pun langsung mengeluarkan rudal balistiknya. Malam hari mereka makan malam bersama. Terlihat Conrad tidak ada di sana karena dia akan pulang larut malam. Ayahnya sudah mengetahui bahwa Saul sudah mendapatkan pekerjaan. Saul menjelaskan bahwa dirinya diterima kerja menjadi SPG di sebuah mall. Ayah kurang setuju karena bulan depan Alice sudah mulai berangkat kerja lagi, sehingga rumah tidak ada yang mengurusnya. Saul kemudian berkata bahwa dirinya akan mencuci pakaian saat dirinya libur. Sementara Roland akan belajar masak untuk orang di rumah. Ayah pun kemudian setuju. Setelah selesai makan, ayah dipijat oleh Alice. Dan saat itu juga, Conrad pulang dengan keadaan mabuk. Melihat anaknya seperti itu, ayah kemudian memarahi Conrad. Ayah juga bilang bahwa Conrad tidak pernah menghargai Alice, karena Conrad tidak pernah makan masakan Alice. Conrad yang masuk ke kamar mengungkapkan kekesalannya itu kepada Saul bahwa ayah akan segera menikah dengan Alice. Menurutnya ayahnya adalah lelaki mata keranjang dan Alice adalah seorang wanita pelakor. Keesokan paginya, Conrad heran dengan kemesraan ayah dan Alice yang sangat menggoda saat mencuci mobil ini. Saat sedang bersantai di pinggir sawah, Conrad mendapatkan laporan dari temannya bahwa ayahnya sudah berhubungan cukup lama dengan Alice.
Kemudian Conrad dan Roland mengunjungi makam ibu. Di sana Conrad akhirnya bercerita kepada adiknya bahwa ayah Alice adalah teman ayah dan saat Alice menjadi anak yatim piatu, ayahnya menanggung semua biaya sekolahnya. Ayah sudah berhubungan dengan Alice selama 2 tahun, yang artinya perselingkuhan ayahnya ini dilakukan saat ibunya masih hidup. Mereka kemudian berencana untuk membuktikan kepada ayah kalau Alice adalah wanita murahan. Rencana mereka berdua langsung dilancarkan. Ternyata hari itu Saul sudah mulai masuk kerja. Conrad meminjam kunci mobil kepada ayah untuk mengantarkan pacarnya itu bekerja, tapi ayah tidak meminjamkannya karena mereka semua harus berhemat. Kemudian Saul pun berangkat kerja naik angkot. Conrad yang melihat ini berkata kepada Alice bahwa dia juga harus naik angkot saat sudah mulai bekerja. Malam harinya Conrad yang sedang minum sama Roland curiga kepada Alice bahwa kematian ibunya direncanakan oleh Alice. Alice yang lewat di situ tak sengaja mendengar rencana kedua anak ini. Dia pun akhirnya tahu rencana kedua calon anak tirinya ini. Keesokan paginya, ayah sedang menjual salah satu mobilnya dan jam tangan kepada seseorang. Hal ini dilakukan karena ekonomi mereka semakin memburuk. Saat di penggilingan ayah meminta kunci mobil Jeep kepada Conrad untuk pulang ke rumah, mereka berdua dibuat sangat kesal dengan kelakuan ayahnya ini. Conrad kemudian pulang ke rumah dengan mengayuh sepeda. Di depan rumah dia melihat Alice yang sangat menggoda sedang menyiram tanaman. Melihat pemandangan ini, Conrad langsung memaksa Alice masuk ke dalam rumah dan mereka pun beradu mekanik secara paksa. Roland yang pulang melihat kakaknya selesai beradu mekanik dengan Alice. Roland yang suka dengan Alice pun tak terima dengan kakaknya ini. Malam harinya Saul yang baru saja pulang kerja bertemu dengan Alice yang baru mau berangkat bekerja. Sementara itu di dalam rumah ayah sedang minum. Saul kemudian ganti pakaian dan terlihat Conrad sudah tidur. Saul mengajak Conrad untuk makan malam bersama, namun Conrad tidak mau karena kecapekan. Akhirnya Saul pergi ke dapur dan makan sendirian. Tak lama setelah itu ayah juga ke dapur. Karena kesepian ditinggal Alice kerja, ayah berniat ingin beradu mekanik paksa dengan Saul, namun keburu ketahuan sama Roland. Roland mencegah perbuatan ayahnya, dan ayah berkata bahwa dirinya sedang mabuk. Roland kemudian menyuruh Saul agar tidak menceritakan kejadian ini kepada Conrad. Keesokan paginya, ayah sedang bertemu dengan orang yang menawar sawahnya. Pria itu kemudian menyuruh ayah untuk menjual tanahnya. Karena tanah miliknya lah yang belum dijual kepadanya dan orang ini juga akan membayar 20% lebih mahal dibanding harga standar. Tapi ayah tidak setuju dan meminta digandakan 2 kali lipat dari harganya. Orang ini pun tidak setuju dan akhirnya transaksi ini gagal. Malam hari ayah nongkrong sama teman bisnisnya. Sementara itu Conrad yang ada di rumah berencana akan melancarkan aksinya lagi kepada Alice. Akhirnya mereka pun beradu mekanik. Roland yang melihatnya akhirnya melapor kepada ayahnya. Ayah langsung cabut pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ayahnya langsung mengajar Conrad. Pertempuran pun terjadi di sini, hingga Conrad pun akhirnya tewas. Saul yang melihat kekasihnya tewas, akhirnya langsung menghabisi ayahnya. Setelah kejadian mengerikan di malam itu, kini hanya ada Roland dan Alice di rumah. Karena kini Saul sudah dipenjara. Dan semua warisan kini jatuh kepada Roland. Dia tidak menjalankan amanah ibunya. Dia menjual semua aset, mulai dari rumah hingga mobil lamanya untuk diganti sama mobil baru. Tak terlihat sedikit pun raut wajah penyesalan dari Roland. Dia malah terlihat sangat bahagia. Dan akhirnya Roland kesampaian beradu mekanik sama Alice di tengah kebun jagung. Akhirnya Roland pun menjual tanah itu kepada penawar yang sebelumnya datang kepada ayahnya. Dan ternyata semua terungkap di sini. Roland lah yang merencanakan ini semua. Roland sudah kenal Alice saat mereka masih sekolah. Dan merencanakan ini semua jauh-jauh hari. Dia ingin menguasai semua harta ayahnya. Roland kemudian melamar Alice dan menikahi Alice. Mereka meninggalkan tempat itu. Dan hidup dengan beradu mekanik setiap hari. Di mana saja dan kapan saja dengan damai. Itulah alur cerita film Si Vaio.
Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys, agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.